Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Erlan Zainal F. Halim. Kali ini kita akan belajar banyak tentang motivasi diri. Ini buku karya saya dari 1 tahun yang lalu saya tulis, yang saya beri judul 30 Good Habit for Genre. Selamat menjadi hebat bersama Forum Genre. Ini akan kita bahas tentang beberapa kebiasaan baik untuk 1 bulan. Ya, jadi kalau teman-teman bisa mengaplikasikan ini, insya Allah teman-teman karakternya akan berubah menjadi baik. Salam genre. Silakan tempel fotomu di sini, foto yang paling happy ya. Hai sahabat genre, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Selamat membaca buku ini dari kami Forum Genre Kota Cilegon untuk Indonesia. Buku ini saya beri judul 30 Good Habit for Genre, sebuah buku motivasi untuk remaja Indonesia. Sahabat genre akan diajak bermain dan belajar saat membaca buku ini, bermain memecahkan teka-teki dan belajar membiasakan diri melakukan hal baik. Dengan bahasa yang ringan dan mudah dimengerti, diharapkan buku yang ada di tangan sahabat genre ini dapat menemani keseharian sahabat genre. Kami tunggu kritik dan saran dari sahabat genre demi perbaikan buku ini. Semoga bermanfaat dan menjadi penyebab yang baik untuk remaja Indonesia. Start now, not tomorrow ya. Mulailah hari ini, jangan besok. Welcome to Genre Zone. Totality, aktif, kreatif, inovatif, smart, and friendly. Inilah karakter yang ingin saya bentuk dari teman-teman yang bergabung di Forum Genre Kota Cilegon. Jadi pengikut memang bukan dosa, tapi jadi diri sendiri itu istimewa. Kata Najwa Shihab, jadilah diri sendiri agar Anda istimewa. Kita mulai dengan tes psikologi. Kita coba menjawab ya beberapa pertanyaan dari saya. Ada 3 pertanyaan. Kalian langsung jawab saja apa yang pertama kali muncul. Pertanyaan pertama, bayangkan ada 5 binatang yang berdiri di hadapanmu. Urutkan ke-5 hewan ini berdasarkan favoritmu terlebih dahulu. Mana yang menurutmu paling favorit ya? Sapi, harimau, domba, kuda, atau babi. Yang kedua, deskripsikan setiap objek di bawah ini menggunakan 1 kata saja. Anjing itu, kucing itu, tikus itu, kopi itu, laut itu. 1 kata ya. Pikirkan 5 orang yang paling berharga bagimu dan beri 1 warna. 1 warna untuk 1 orang. Ada kuning, oranye, merah, putih, hijau. Siapa saja orangnya ya. Jawab di sini. On the way to success ya, kita akan menuju kesuksesan kita. Jika kamu tidak membangun mimpimu sendiri, maka seseorang akan mempekerjakan kamu untuk membangun mimpi mereka. Pilihannya kita ciptakan mimpi kita atau kita membantu mimpi orang lain, kata Bill Gates. Ya, ketika kita punya tujuan, ya kita harus membuat roadmap-nya, kemudian kita tentukan strateginya. Bermimpilah teman-teman, jangan takut untuk bermimpi dan yakinlah apa yang bisa kita mimpikan, bisa kita wujudkan. Karena tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, tapi cara kita menggapainya yang terlalu pendek. Ya, ini yang pertama, habit yang pertama, bermimpilah. Tuliskan 10 mimpimu di sini. Ya, ini tentang kesuksesan teman-teman. Orang-orang melihat kesuksesan seperti gunung es, dia lupa ada sesuatu karakter yang hebat harusnya pada diri kita. Ada good habit, ada innovation, ada dedication, honesty, passion, ada risk, chance, kritik, courage, rejection, disiplin, late night, persistence, hard work. Banyak sekali hal-hal yang orang tidak tahu kenapa kita bisa sukses ya. Bekerjalah ketika mereka tidur, belajarlah ketika mereka bermain, berhematlah ketika mereka berfoya-foya. Akhirnya kita akan hidup seperti yang mereka impikan. Biarkan orang lain yang bermimpi, kita yang mewujudkannya untuk diri kita sendiri, bukan untuk mereka. Habit kedua teman-teman, berdoalah di siang, di pagi, di malam kita, di sujud kita, dan percayalah kekuatan doa memudahkan langkah kita. Ya, yang dapat mempercepat mimpi kita, yang mewujudkan segalanya. Jadikan doa sebagai bagian dari aktivitas kita. Kita tulis ya doa kita di sini. Orang yang tidak pernah membaca adalah orang yang tidak banyak tahu. Orang yang tidak banyak tahu dekat dengan kebodohan, dan kebodohan sangat dekat dengan kemiskinan. Kata Tante Yahya ya. Kita berbicara habit ketiga ya tentang membaca. Membaca membuka dunia. Kita jadi banyak tahu karena membaca. Kebiasaan membaca membuat kita menjadi remaja cerdas. Dengan membaca memperkuat memori otak kita, menambah kosakata, meningkatkan konsentrasi, serta dapat terhindar dari stres.
Ya, orang yang banyak membaca buku akan memiliki pikiran yang luas dan terbuka karena menyerap informasi tidak dari satu perspektif saja. Ia akan selalu melihat sebuah permasalahan dan perbedaan yang ada dengan berbagai sisi, sehingga tidak mengherankan orang yang banyak membaca buku tidak akan mudah menjustifikasi ataupun menyalahkan orang lain. Kebiasaan ketiga, membaca. Kita tulis ya 4 buku favorit kita di sini. Akan selalu ada orang baik di dunia ini. Jika kau tak menemukannya, jadilah salah satu dari mereka. Ya, jadilah baik. 4. Sedekah. Ya, kebiasaan keempat, good habit keempat, membiasakan diri untuk sedekah, memberi setiap hari, bukan pada jumlahnya tapi pada rutinitasnya, sehingga kita terbiasa untuk membantu sesama. Dengan sedekah meningkatkan rasa empati kita. Kebiasaan memberikan sedekah kepada orang lain akan menumbuhkan rasa senang dan bahagia karena bisa menolong orang lain dan berguna bagi orang lain ya. Di forum genre ada yang namanya sedekah subuh, ada wakaf Al-Quran dan lain sebagainya ya. Sedekah itu kuncinya. Doa malaikat bagi yang rajin sedekah. Ya, ketika hamba berada di setiap pagi ada doa malaikat yang turun dan berdoa, ya Allah berikanlah ganti pada yang gemar berinfak. Malaikat yang lain berdoa, ya Allah berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah. Ya, ini dari hadis riwayat Bukhari nomor 1442. 5. Rencanakan aktivitasmu. Gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Ya, apa rencanamu minggu ini? Catat di sini. Catat di sini juga. Kebiasaan ke-6, fokus teman-teman dalam melakukan sesuatu. Salah satu ciri remaja cerdas adalah fokus dalam melakukan sesuatu. Kita yang terbiasa fokus akan lebih mudah memahami sesuatu, lebih berkonsentrasi dan lebih kreatif. Dalam memecahkan masalah, fokuslah pada solusinya. Dalam menghadapi peluang, fokuslah pada yang paling mungkin, pada yang paling mudah, pada yang paling sering dilakukan, pada yang paling murah, pada yang paling cepat, pada yang paling kecil resikonya ya. Kita teka-teki nomor berapa yang Anda lihat di sini. Jadilah kreatif. Kebiasaan ke-7 teman-teman. Orang yang kreatif biasanya memiliki kebiasaan 1. Sering berimajinasi, 2. Suka tantangan, 3. Mudah beradaptasi, 4. Cepat bosan. Nanti ini kita bahas lebih lanjut di buku saya yang kedua ya, di genre John. Berpikir kreatif artinya berpikir dengan cara yang berbeda. Membiasakan diri menjadi kreatif membuat diri kita menjadi pribadi yang menyenangkan, penuh ide, banyak tahu dan humoris. Kreativitas mendekatkan kita pada kesuksesan. Nah, inilah orang kreatif. Dia berani berpikir berbeda. Kalau orang kreatif pasti bisa membaca ini. Ya, apa yang Anda baca? Evil, Anda salah. Silakan cari tahu jawabannya. Kebiasaan ke-8 teman-teman, berpikir positif. Apapun yang terjadi berpikirlah positif. Dengan berpikir positif kita pasti menjadi lebih bijaksana, terhindar dari dendam dan menjadi pribadi yang menyenangkan. Kebiasaan ke-9, olahraga. Apapun olahraganya yang penting rutin sehingga menjadi habit. Bisa renang, bulu tangkis, futsal, berkuda, memanah dan lain sebagainya. Saya hobinya renang. Ya, teman-teman apa? 10. Menabung. Menabung membuat kita belajar berhemat sejak dini, membiasakan diri untuk berpikir ke depan, membuat perencanaan keuangan yang matang dan berusaha untuk mandiri ya. Ke-10, biasakan menabung. 11. Catat yang dilakukan teman-teman. Semakin kreatif catatannya, semakin enak kita baca, dan semakin sering kita baca, semakin cepat kita lakukan. Selain itu, catatan juga sangat penting untuk menentukan skala prioritas yang akan kita lakukan. Catat di sini ya. Silakan di sini juga bisa dicatat. Anak muda memang minim pengalaman, karena itu ia tak tawarkan masa lalu. Anak muda menawarkan masa depan. Kita berbicara di habit ke-12, produktif. Remaja hebat adalah remaja produktif, remaja yang menggunakan waktunya sebaik mungkin untuk berkarya, untuk bermanfaat bagi remaja lainnya. Ia menjadi katalisator yang kreatif. Waktu itu gratis, tapi tak bernilai harganya. Kamu tidak bisa memilikinya, tapi kamu bisa menggunakannya. Kamu tidak bisa menyimpannya, tapi kamu bisa menghabiskannya. Sekali kamu kehilangannya, kamu tidak pernah bisa mendapatkannya kembali. Manfaatkan waktumu sebaik mungkin. You can if you think you can. Apa yang dapat kamu pikirkan, dapat kamu wujudkan ya. Kebiasaan ke-13, jadilah sahabat. Ini yang paling penting, kita belajar memahami dan mengerti, belajar menjadi pendengar yang baik, bahkan jadi tempat meluapkan emosi. Seorang sahabat akan setia mendengar dan berusaha menjadi yang terbaik. Nanti kita bahas sahabat ini secara khusus ya.
Sahabat itu seperti air putih, tidak mewah tapi sangat berarti. Jadikan sahabat kita air putih bagi diri kita. Cari foto temanmu atau foto bersamamu, tempel di sini. Sahabat terbaikku, catat 5 orang di sini. Perjalanan kesuksesan, teman-teman, untuk mencapai sebuah kesuksesan kita akan mengalami fase ini. Pertama, kita punya ide, kemudian kita catat sebagai rencana kita eksekusi, kita akan menghadapi tantangan pertama, tantangan kedua, setelah itu kita mencoba berpikir positif, kita mulai depresi biasanya teman-teman, kita mulai meragukan apa saya bisa sukses ya. Kemudian kita yang memilih melanjutkan, kita akan mendapatkan penghargaan pertama, motivasi kita akan meningkat, optimis ya. Setelah itu sampailah ke sukses. Jadi kalau teman-teman sudah merasakan optimis, wah saya pasti sukses nih, kemungkinan besar teman-teman sudah dekat dengan kesuksesan. 1 tahun sama dengan 365 peluang ya, tantangan. Jadi kita hidup 1 tahun sama dengan 365 peluang. Carilah peluang itu. Penampilan yang cantik adalah saat kita merasa nyaman dengan diri sendiri, saat kita tidak iri dengan penampilan orang lain. Dian Sastrowardoyo. Terima kasih teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Genre itu keren. Salam genre.